Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Irham Tri Ramadana dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah perawatan pada seorang pasien dan keluarganya yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara memaksimalkan kualitas hidup pasien serta mengurangi gejala yang mengganggu. Selain itu juga melalui pengurangan nyeri dengan memperhatikan aspek psikologis dan spiritual pasien. Jenis pelayanan paliatif care. Yang pertama, konsultasi layanan paliatif. Yang kedua, penanggulangan nyeri. Yang ketiga, penanggulangan penyakit lain penyerta penyakit primer. Yang keempat, bimbingan psikologis, sosial dan spiritual, kedukaan atau berkabung. Dan yang kelima, persiapan kemampuan keluarga untuk perawatan pasien di rumah. Apa tujuan perawatan paliatif? Tujuan perawatan paliatif adalah untuk mengurangi penderita pasien, meningkatkan kualitas hidupnya, juga memberikan support kepada keluarganya. Jadi tujuan utama perawatan paliatif bukan untuk menyembuhkan penyakit, dan yang ditangani bukan hanya penderita tetapi juga keluarganya. Contoh penyakit paliatif apa saja? Asuhan paliatif bisa bermanfaat bagi siapapun yang hidup dengan penyakit serius, kronis, membatasi hidup atau mengancam jiwa seperti kanker, HIV/AIDS, stroke, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, atau kelainan bawaan lahir. Asuhan paliatif dapat diberikan bagi pasien anak maupun dewasa. Kapan perawatan paliatif? Perawatan paliatif adalah pengobatan yang perlu dilakukan kapanpun ketika kualitas hidup pasien dirasa menurun dan tidak memiliki harapan untuk sembuh. Petugas utama perawatan paliatif adalah spesialis pengobatan paliatif atau praktisi kesehatan yang telah menerima pelatihan. Topik yang kedua, respon kehilangan dan berduka. Kehilangan dan berduka merupakan bagian integral dari kehidupan. Kehilangan adalah suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan, dan berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, cemas, sesak napas, susah tidur, dan lain-lain. Apa saja respon berduka? Yang pertama ada penyangkalan. Tahap pertama ini dalam kedukaan adalah reaksi yang amat normal, yaitu reaksi penyangkalan atau denial. Yang kedua, marah. Ketika mengalami kedukaan, wajar jika individu merasa marah setelah dihadapkan pada kehilangan. Yang ketiga, menawar. Yang keempat, depresi. Dan yang kelima, penerimaan. Apa saja tipe kehilangan? Terdapat 5 kategori kehilangan, yaitu kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan lingkungan yang sangat dikenal, kehilangan objek eksternal, kehilangan yang ada pada diri sendiri atau aspek diri, dan kehilangan kehidupan atau meninggal. Berapa fase kehilangan? Menurut Kubler-Ross ada 5 tahap kesedihan yang dialami pasien saat mengetahui kabar buruk tersebut. Tahapan yang mereka alami yakni penyangkalan atau denial, marah, anger, menawar, bargaining, depresi, depression, dan penerimaan, acceptance. Faktor apa saja yang mempengaruhi kehilangan? Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa kehilangan adalah faktor perkembangan usia, keluarga, sosial, ekonomi, pengaruh kultural, agama, dan penyebab kematian. Topik ketiga, kanker mamae. Apa yang dimaksud dengan tumor mamae? Tumor mamae adalah gangguan dalam pertumbuhan sel normal mamae di mana sel abnormal timbul dari sel-sel normal, berkembang biak dan menginfiltrasi jaringan limfe
dan pembuluh darah. Benjolan yang muncul di payudara adalah gejala kanker payudara yang paling mudah dikenali. Selain di area payudara, benjolan juga mungkin muncul di sekitar dada atas atau ketiak. Penyebab kanker mamai. Kanker payudara terjadi akibat pertumbuhan abnormal dari sel-sel payudara. Pertumbuhan abnormal tersebut diduga juga disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan secara genetik. Sejumlah gen bermutasi yang diturunkan yang meningkatkan kemungkinan kondisi ini telah diidentifikasi. Apakah tumor mamai ganas? Tumor payudara ganas adalah jenis tumor yang dapat menyerang dan merusak jaringan di sekitarnya. Dilansir dari Stony Brook Cancer Center, penyakit ini bisa berbahaya ketika tidak segera diobati dengan tepat sejak awal. Apa bedanya tumor dan kanker? Sering digunakan secara bergantian, padahal kanker dan tumor memiliki pengertian yang berbeda. Kanker merupakan jenis tumor yang memiliki kemampuan menyerang jaringan dan menyebar ke organ lain, sedangkan tumor merupakan pertumbuhan sel baru yang belum tentu menjadi kanker. Cara mencegah kanker payudara: 1. Berolahraga minimal 30 menit sehari. Nomor 2. Berhenti merokok. Nomor 3. Konsumsi buah dan sayuran secara teratur. Nomor 4. Konsumsi produk kedelai. Nomor 5. Asuhan serat makanan. Nomor 6. Hindari alkohol. Nomor 7. Kurangi asupan gula. Dan nomor 8. Hindari lemak jahat. Topik yang keempat, kanker kolon. Kanker kolorektal adalah kanker yang tumbuh di usus besar atau di bagian paling bawah usus besar yang terhubung ke anus atau rektum. Kanker kolorektal dapat dinamai kanker kolon atau kanker rektum, tergantung pada lokasi tumbuhnya kanker. Kanker kolorektal umumnya bermula dari polip usus atau jaringan yang tumbuh secara tidak normal di dinding dalam kolon atau rektum. 3 jenis polip yang dapat tumbuh di usus besar. Polip adenova, yaitu jenis polip yang terkadang berubah menjadi kanker kondisi prakanker. Yang kedua, polip hiperplastik, yaitu jenis yang lebih sering terjadi namun umumnya tidak menjadi kanker. Yang ketiga, sessile serrated polyps dan traditional serrated adenomas, yaitu jenis polip yang dianggap sebagai polip adenoma karena beresiko tinggi berubah menjadi kanker kolorektal. Gejala kanker kolorektal. Kanker kolorektal biasanya baru menimbulkan gejala ketika sel kanker sudah semakin berkembang. Gejalanya bervariasi tergantung pada ukuran dan lokasi kanker. Beberapa gejala kanker kolorektal yang dapat muncul adalah 1. Diare, 2. Sembelit, 3. Buang air besar terasa tidak tuntas, 4. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas, 5. Perdarahan pada rektum, 6. Buang air besar berdarah, nomor 7. Mual, nomor 8. Muntah, nomor 9. Perut terasa nyeri, kram atau kembung, dan nomor 10. Tubuh mudah lelah. Pengobatan kanker kolorektal. Yang ke-1 operasi, yang kedua kemoterapi, yang ketiga terapi target, yang keempat imunoterapi, yang kelima radioterapi, yang keenam ablasi, yang ketujuh embolasi. Topik yang kelima, gagal ginjal kronis. Pengertian gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan ginjal selama 3 bulan atau lebih. Fungsi utama ginjal adalah menyaring limbah atau zat sisa metabolisme tubuh dan kelebihan cairan dari darah untuk dibuang melalui urin. Setiap hari, kedua ginjal menyaring sekitar 120-150 liter darah dan menghasilkan sekitar 1-2 liter urin. Gejala dan penyebab gagal ginjal kronis.
Gejala pada penderita gagal ginjal kronis stadium 1-3 biasanya tidak begitu terlihat. Biasanya gejala gagal ginjal kronis baru terasa ketika sudah mencapai stadium 4 dan 5. Akibat beratnya gangguan metabolisme tubuh. Gejala yang ditemukan pada penderita gagal ginjal kronis antara lain ada tekanan darah tinggi yang tidak terkendali, ada bengkak di kaki dan pergelangan kaki, ada buang air kecil menjadi sedikit, dan ditemukan urin dalam darah. Gagal ginjal kronis disebabkan oleh kerusakan jaringan ginjal yang dipicu penyakit jangka panjang. Beberapa penyakit yang bisa menjadi penyebab gagal ginjal adalah diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit asam urat. Pengobatan dan pencegahan gagal ginjal kronis. Penanganan gagal ginjal kronis bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah penyakit ini untuk bertambah buruk akibat limbah yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Untuk itu, deteksi dini dan penanganannya secepat sangat diperlukan. Secara umum, pengobatan gagal ginjal kronis meliputi pemberian obat-obatan, cuci darah, transplantasi ginjal. Komplikasi gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis dapat memicu sejumlah komplikasi, yaitu gangguan elektrolit seperti penumpukan fosfor dan hiperkalemia atau kenaikan kadar kalium yang tinggi dalam darah. Yang kedua, ada penyakit jantung dan pembuluh darah. Nomor 3, ada penumpukan kelebihan cairan di rongga tubuh, misalnya edema paru atau asites. Nomor 4, anemia atau kekurangan sel darah merah. Nomor 5, kerusakan sistem saraf pusat yang bisa menyebabkan kejang. Topik ke-6, kanker serviks. Pengertian kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, pentingnya untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul masalah serius. Serviks atau leher rahim adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina. Fungsinya adalah untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Serviks ini juga berfungsi untuk melindungi rahim dari bakteri dan benda asing dari luar. Jenis kanker serviks. Kanker serviks terbagi menjadi 2 jenis, yaitu karsinoma sel squamosa dan adenokarsinoma. Penyebab kanker serviks. Kanker serviks terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen tersebut, namun kondisi ini diketahui terkait dengan infeksi HPV. Pengobatan dan pencegahan kanker serviks. Pengobatan kanker serviks tergantung pada stadium kanker yang dialami pasien dan kondisi kesehatannya. Tindakan yang dilakukan dokter meliputi kemoterapi, radioterapi, bedah, atau kombinasi dari ketiganya. Peluang penderita kanker serviks untuk sembuh akan lebih besar jika kondisi ini terdeteksi sejak dini. Oleh sebab itu, setiap wanita disarankan untuk menjalani screening kanker serviks secara berkala sejak usia 21 tahun atau sejak menikah. Selain itu, pencegahan infeksi HPV yang dapat memicu kanker ini juga dapat dilakukan dengan vaksin sejak usia 10 tahun.